Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2394. Larut malam, kota Huangsha telah hancur total dalam pertempuran. Sekilas, ada jejak pertempuran yang mengejutkan di mana-mana. Bahkan angin dan pasir yang menyapu sepanjang tahun menghilang, dan suasana menjadi sangat sunyi. Kakak Daoxuan, bagaimana lukamu? Yan Qizen dan Wu Yu datang, menatap Suyi dengan cemas. Tidak masalah. Suyi menatap luka cekung di dadanya, ekspresinya tidak berubah. Apa yang terjadi? Bao Ye, yang dalam keadaan lesu, melihat segala sesuatu di depannya dengan takjub seolah-olah dia telah pulih. Apa yang terjadi? Suyi menunjuk ke lukanya, ini mahakaryamu. Bao Ye terkejut, ekspresinya berubah untuk beberapa saat, dan butuh beberapa saat untuk secara bertahap mengerti, dan dia tidak bisa menahan tawa pahit, itu bukan salahku, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Suyi tersenyum dan menepuk pundak Bao Ye, selama kamu baik-baik saja, aku tidak berpikiran sempit. Semua orang saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Dalam keadaan linglung, teman-teman lama yang pernah menyeberangi laut tanpa batas berdampingan dengan Yi Daoxuan semuanya mengingat tahun-tahun penuh gejolak yang lalu. Su Yi juga dipenuhi emosi. Meskipun saya telah melewati banyak bahaya dan pasang surut hari ini, teman lama saya masih ada, yang cukup menghibur hidup saya. Su Yi berkata, 5 keinginan, kamu yang memimpin, ayo pergi dan temui murid-muridmu. 5 keinginan itu terlihat rumit, dan menggelengkan kepala mereka. Setan tua Yi, apa yang dikatakan Buddha Dieng benar, aku memang terlalu pengecut saat itu. Aku tidak berani membalaskan dendammu, aku hanya ingin melindungi nyawa orang-orang itu, murid, sehingga... Suyi menyela, jangan katakan hal seperti itu di masa depan. Yan Qizen juga mengangguk dan berkata, memang, jika Brother Daoxuan memiliki dendam, bagaimana dia bisa datang menemuimu kali ini? Wu Yu tersenyum kecut, tapi hatinya hangat dan penuh emosi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menarik tanah sebagai penjara, menjebak dirinya sendiri dalam situasi putus asa, dimanipulasi dan diserang oleh musuh sesuka hati, tetapi dia hanya bisa menyerah dan berkompromi lagi dan lagi. Melihat ke belakang sekarang, saya menyadari betapa keterlaluan dan absurdnya kesalahan saya selama ini. Penggemar otoritas, dimanipulasi untuk waktu yang lama seperti jatuh ke dalam rawa, semakin Anda berjuang, semakin dalam Anda tenggelam. Hanya ketika Anda ditarik keluar dari rawa, Anda dapat dengan jelas menyadari bahwa Anda telah tersesat saat mengambil langkah pertama ke dalam rawa. Jika Anda memiliki rintangan di hati Anda akan menderita karenanya. Jika Anda memiliki hutang iblis di hati Anda akan menanggung rasa sakitnya. Jika Anda takut, Anda akan menderita bencana. Ayo pergi. Suyi melangkah maju dan meraih bahu Wu Yu. Sitian Lingshan. Di bawah pohon Bodhi, Burning Buddha tiba-tiba mengerutkan kening, dan noda darah menetes dari sudut bibirnya. Segera, noda darah menghilang dengan tenang. Namun, wajahnya yang pucat membuktikan bahwa dia menderita kerugian besar kali ini. 8 perintah sihir telah menghilang sejak era Wutai pertama di wilayah dewa. Bagaimana Suyi bisa menguasainya? Lentera Buddha mengerutkan kening dan tetap diam. Dia menghitung dan menghitung, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Suyi sudah memiliki cara untuk menghadapi Gu cinta ibu anak di tangan Suyi. Kehilangan. Sosok Gu Huaxian diam-diam muncul, dan ada rasa sombong di antara alisnya. Sekarang, kamu tidak akan menyalahkanku karena gagal kembali dari alam rahasia Zushan terakhir kali, bukan? Gu Huaxian datang tidak jauh dari Buddha Lentera, memandangi wajah yang agak pucat dari pihak lain. Kamu juga mengatakan bahwa hubungan ibu anak Gu hanyalah jalan yang tidak dapat digunakan di atas meja, meskipun itu bisa sangat bagus gunakan, tetapi setelah digunakan oleh orang lain itu rusak, tidak berguna, tetapi itu akan membuatku sangat menderita. Buddha Lentera tidak menganggapnya serius, dan berkata, saya secara kasar menebak bahwa Suyi pasti telah menemukan warisan Wumen yang telah lama hilang dari dunia dari reruntuhan Taisi. Ini memang di luar dugaan saya. Apa gunanya memikirkannya sekarang? Gu Huaxian mencibir, Bao Ye tidak mati, 5 keinginan tidak mati, dan kamu tersandung lagi pada Suyi. Jika dunia tahu, di mana kamu akan meletakkan wajah Buddha Lentera? Burning Buddha berkata dengan tenang, kali ini, saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa membunuh Suyi. Saya hanya ingin menggunakan tangan Suyi untuk menguji Die. Die muncul. Gu Huaxian bertanya. Tidak, Burning Buddha berkata, tapi, roh ketertiban yang menakutkan muncul di belakangnya. Gu Huaxian tercengang, itu, dari keberadaan di Sungai Takdir. Burning Buddha mengangguk, bahkan dia menderita kerugian, dan kembali ke rumah dengan kekalahan, tetapi Suyi tidak dapat ditolong. Hati Gu Huaxian terkejut, dan wajahnya tiba-tiba berubah, Suyi sudah sangat kuat. Itu sarung busuk. Buddha Lentera berkata,
harta karun ini jelas bukan barang terlarang biasa. Kekuatannya dapat mengabaikan aturan dan ketertiban. Bahkan kekuatan roh ketertiban dari sungai panjang takdir tidak dapat menghentikan pedang ini. Itu menakutkan. Gu Huaxian mengerutkan kening, dalam pertempuran di Gunung Mingkong, si bungkuk tua ditelan sarung busuk karena kecerobohannya. Ngomong-ngomong, bisakah kau menanyakan rahasia benda ini pada si bungkuk tua? Sebelumnya, Gu Huaxian telah menyerahkan sisa jiwa si bungkuk tua kepada Buddha lampu pembakaran. Buddha yang terbakar sedikit mengangguk, dan berkata, saya menanyakan beberapa misteri. Di dalam sarung pedang busuk ini, ada reruntuhan gelap yang tak berujung. Ditelan di dalamnya, seperti bulu, dalam situasi mengambang dan tidak berdaya, yang sangat luar biasa. Selain itu, sepertinya ada roh senjata yang tertidur di sarung busuk ini. Roh peralatan. Kanan. Burning Lantern Buddha berkata, tampaknya benda terlarang seperti itu sangat tidak terbayangkan. Jika Anda memiliki roh senjata, itu akan menjadi lebih berbahaya. Semangat alat, dengan kebijaksanaan. Sarung busuk itu bisa mengalahkan kekuatan ketertiban yang dikuasai gadis kecil itu, jadi bisa dibayangkan betapa berbahayanya roh senjata benda ini. Gu Huaxian juga menyadari hal ini, dan menghela nafas, jadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukan apapun padanya, Yi Daoxuan. Buddha lampu pembakaran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dengan kekuatan Suyi, dia masih tidak bisa sepenuhnya mengendalikan sarung busuk itu. Jika bukan karena ini, dia tidak akan pernah terluka dalam pertempuran ini, dan teman-teman lamanya tidak akan pernah dibunuh. Sangat memalukan. Berbicara tentang ini, Buddha lampu pembakaran berkata dengan mata yang dalam, benda asing hanyalah benda luar, dan itu masih tidak bisa membuat Suyi tak terkalahkan di dunia. Jika dia memiliki kemampuan seperti itu, dia pasti sudah memasuki roh surga barat ini. Gunung dan memutuskan keluhan masa lalunya dengan saya. Permusuhan. Gu Huaxian mengangguk dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Burning Buddha terdiam sesaat. Dalam pertempuran dunia rahasia Zushan, Gu Huaxian menderita kerugian besar dan pulang dengan kekalahan. Sekarang, pertempuran kota Huangshe juga menyebabkan kerugian besar baginya, dan dia gagal mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang paling penting adalah pertempuran ini memberi Buddha Diengdeng rasa bahaya. Jejak bahaya ini tidak datang dari Suyi. Mati. Awalnya, dia telah mengirim surat kepada Die, mencoba meminta Die untuk keluar dari gunung dan menjatuhkan Suyi dalam satu gerakan. Tanpa diduga, Dai tidak muncul, tetapi meminta bantuan gadis kecil misterius itu. Ini membuat Buddha Lentera bertanya-tanya apakah Dai akan memikirkannya. Selanjutnya, lakukan dua hal. Lentera Buddha berkata, pertama, setelah saya membentuk kembali tubuh Tao untuk Yusun, saya akan mengirimnya ke Die untuk berlatih. Gu Huaxian tiba-tiba mengerutkan kening, kenapa begitu? Sebelum mitos kelam datang, aku tidak bisa membiarkan Die Ruo meragukan posisiku. Buddha Lentera berkata dengan acuh tak acuh, sekarang dia mungkin tahu bahwa Yusun adalah darah dan daging Anda dan saya. Jika dia mengambil Yusun sebagai proton dan mengirimnya ke Die, dia akan benar-benar lega dan menyadari bahwa saya masih setia, bekerja untuknya. Gu Huaxian mencibir, kamu benar-benar kejam mengambil anakmu sendiri sebagai sandera. Burning Buddha berkata, mengapa kamu peduli dengan kehidupan putra ini? Gu Huaxian terdiam sesaat. Hal kedua adalah bahwa dalam 20 tahun atau lebih, zaman mitologi kegelapan pasti akan datang. Sebelum itu, bahkan jika sesuatu yang besar terjadi, jangan pedulikan itu. Burning Buddha berkata, terutama hal-hal yang berhubungan dengan Suyi, jangan dicampur, tidak peduli seberapa keras dia, hanya tersisa lebih dari 20 tahun. Gu Huaxian bingung dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu ingin memberi Suyi kesempatan untuk pergi ke medan perang tanpa akhir, apakah kamu akan menyerah? Burning Buddha berkata, itu tidak menyerah. Tapi saya tidak akan terlibat, tetap di luar dan saksikan pertunjukan bagus ini terbuka. Gu Huaxian berkata, kapan? Itu tergantung kapan Suyi pergi ke medan perang tanpa akhir. Burning Buddha perlahan menutup matanya dan jatuh ke dalam meditasi. 3 hari kemudian, sebuah kapal harta berpacu melintasi langit, dan setelah hampir setengah bulan, kapal itu meninggalkan Dongsheng Senzu, memasuki benua Vulkan Selatan, dan kemudian menjarah menuju laut yang tak terbatas. Di kapal harta karun, Raja Iblis 5 Keinginan sedang minum dengan leluhur Iblis Baoye. Yan Qi benar-benar merencanakan dan berpikir untuk membentuk kembali tubuh Dao. Suyi sedang berbaring di kursi rotan, menyipitkan matanya dan berpikir. Ketika mereka meninggalkan Dongsheng Senzu kali ini, mereka juga menjemput murid-murid Raja Iblis 5 Keinginan itu. Tidak ada tikungan dan belokan. Seperti yang dikatakan Suyi ketika dia menghadapi Buddha Lentera saat itu, jika Anda mengancam Raja Iblis 5 Keinginan dengan sandera, saya akan mengancam Anda dengan nyawa Gunung Roh Surga Barat. Buddha lampu pembakaran secara alami tidak mau menerima cedera timbal balik semacam ini yang melukai musuh dengan 1.800 kerusakan diri. Oleh karena itu, Suyi dan yang lainnya berhasil menangkap para murid yang telah dijaga dan dihalangi oleh pasukan musuh. Orang jahat memiliki kesibukannya sendiri.
Dan berurusan dengan orang jahat lebih buruk daripada orang jahat. Suyi selalu tidak takut akan ancaman, ini adalah perbedaan terbesar antara dia dan Raja Iblis Lima Keinginan. Kamu tidak mengenalinya. Suyi sepertinya sedang merenung, tapi sebenarnya dia sedang berbicara dengan iblis pertama yang bersembunyi di sarung busuk. Ketika dia mengetahui bahwa iblis hati di kehidupan pertama tidak mengenal gadis kecil dari Sungai Panjang Takdir, Suyi tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia hanya roh keteraturan di Sungai Panjang Takdir. Peran yang sama sulit untuk saya lihat sejak lama. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk saya ketahui? Setan jantung dari kehidupan pertama menjawab dengan sangat santai, secara tidak sengaja mengungkapkan roh yang mendominasi dari lubuk hatinya. Hanya karakter sepertimu yang belum menyentuh ambang Sungai Takdir yang akan menganggapnya begitu serius. Ngomong-ngomong, iblis jantung dari generasi pertama menyindir Suyi. Suyi tidak akan mempedulikannya. Sepertinya gadis kecil itu mengenalku di kehidupan keduaku, atau dia mengenal Xiao Jian. Suyi merenung secara diam-diam. Mengapa kamu tidak mengusulkan untuk bekerja sama denganku kali ini? Setan dari kehidupan pertama berkata dengan dingin, jika kamu berbicara pada saat itu, akan mudah untuk berurusan dengan gadis kecil itu. Saat dia mengatakan itu, dia menyesali, sayang sekali, karena kewaspadaan dan ketidakpercayaanmu padaku, Spirit of Order bernama Kappa di sisimu melewatkan kesempatan untuk berubah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2395. Setelah berpikir sebentar, Suyi mengerti arti dari iblis pertama. Bagi Kappa, jika dia bisa melahap kekuatan gadis kecil itu akan sangat bermanfaat bagi transformasinya sendiri. Penggarap dapat melambung ke atas di jalan. Dan kekuatan ketertiban juga bisa digabungkan, diubah, dan ditingkatkan. Jika kamu melewatkannya, kamu akan merindukannya. Lagi pula, akan ada waktu untuk bertemu denganmu lagi. Suyi tidak menganggapnya serius. Selain itu, jika kamu ingin bekerja sama, kamu harus belajar mengambil inisiatif. Aku masih mempercayai visi dan kemampuanmu. Setan hati di dunia pertama tertawa, seolah melihat melalui pikiran Suyi, dan berkata, oke, aku pasti akan lebih mengganggumu di masa depan. Kelopak mata Suyi berkedut, merasa ada yang tidak beres. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, jantung iblis dari kehidupan pertama telah terdiam. Diam-diam menyimpan sarung busuk itu, Suyi mulai berpikir untuk melanggar batas. Sekarang, kultivasinya telah mencapai tingkat kesempurnaan besar, dan dia hanya selangkah lagi dari alam abadi. Menurut Hebo, selama aku mengambil langkah ini, aku hanya akan memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri saat zaman kegelapan mitos datang. Aku tidak tahu berapa banyak lawan menakutkan yang akan muncul di dunia Gods Domain saat itu. Namun, tidak peduli bagaimana situasi di dunia berubah, saya mencari jalan saya sendiri, dan saya tidak boleh terpengaruh oleh kekacauan dunia luar. Aku lebih suka tidak menghancurkan dunia daripada menghancurkan Dao Heart dan Dao Foundationku. Hanya memikirkannya seperti ini, semburan percakapan menarik perhatian Suyi. Di kabin, Raja Iblis Lima Keinginan memegang slip batu giok dan menyerahkannya kepada Yi Chen sambil tersenyum. Keponakan, ini adalah beberapa pengalaman kultivasi seumur hidup saya, dan saya harus memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Kemarin, Suyi melepaskan Yi Chen yang telah disembunyikan di dunia pedang minum es olehnya. Identitas Yi Chen juga langsung diketahui oleh teman-teman lama itu. Jika kamu tidak mendapat imbalan apapun, senior harus mengambilnya kembali. Yi Chen memberi hormat dan langsung menolak. Raja Iblis Lima Keinginan tercengang, dan berkata, aku memberimu ini, tidak ada hubungannya dengan jasamu atau tidak, terimalah. Yi Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, hadiah ini diberikan kepadaku oleh senior karena wajahnya. Aku tidak ingin berhutang lagi padanya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke kamarnya. Raja Iblis Lima Keinginan tidak bisa menahan rasa malunya, beberapa keinginan yang dia kirimkan sebenarnya ditolak, yang membuat orang merasa sedikit malu. Abaikan dia. Suyi tersenyum dan berkata, temperamen anak itu sangat keras kepala sehingga dia bahkan tidak bisa menyelamatkanku. Yan Qi hanya bisa menghela nafas, seperti seorang ayah, seperti seorang anak laki-laki, memang ada banyak kesamaan dalam kepribadian ayah dan anakmu. Kata-kata ini menyebabkan lima Raja Iblis Keinginan dan leluhur Iblis Baoye mengangguk setuju. Jika junior lain di depan orang tua seperti mereka, apalagi menolak keinginan mereka, hanya sedikit yang bisa tetap tenang. Tapi Yi Chen berbeda, dia sangat menghormatimu, tapi dia sangat tegas, tenang dan tenang, tidak pernah rendah hati atau mengatakan apapun. Sama seperti dalam hal menolak Demon Lord of Five Desires, tidak ada ambiguitas sama sekali. Dan, sejauh ini, dia sama sekali tidak pernah menyebut Suyi sebagai ayahnya. Selalu gunakan dia sebagai gantinya. Kata-kata adalah suara hati, yang cukup untuk membuktikan bahwa Yi Chen tidak benar-benar menerima Suyi, seorang ayah aneh yang tidak memiliki landasan emosional. Suyi sama sekali tidak peduli tentang ini. Putranya memiliki ayah yang sangat murah. Mengapa saya tidak memiliki putra yang sangat murah? Putranya sangat kuat, tetapi Lao Su dikenal sebagai orang yang sombong.
Old Devil Yi, bagaimana sikapmu terhadap Lu Qingmei? Tiba-tiba, leluhur iblis Baoye bertanya. Yang lain segera menajamkan telinga mereka. Su Yi menyesap anggurnya dan berkata, jangan khawatirkan urusanku. Semua orang terdiam. Ini memang masalah pribadi Su Yi. Tetapi semua orang tahu bahwa dengan Yi Chen sebagai putranya, jika Su Yi tidak menangani masalah ini dengan baik, itu akan dengan mudah menyebabkan tragedi ayah dan anak menjadi musuh. 7 hari kemudian, rombongan kembali ke Pulau Qixia. Yan Qizen memilih tinggal di Pulau Qixia untuk berkultivasi. Leluhur iblis Baoye memilih untuk pergi dengan Raja Iblis 5 Keinginan, dan pergi ke laut tanpa batas untuk melakukan hal-hal mereka sendiri. Malam itu, Su Yi mengadakan perjamuan dan minum dengan semua veteran, setelah itu klan iblis Baoye dan Raja Iblis 5 Keinginan pergi. Namun, mereka semua berada di lautan tanpa batas, selama Su Yi menyapa mereka, mereka akan datang secepat mungkin. Itu juga dari hari yang sama Su Yi mulai mundur lagi. Bersiaplah untuk dampak pada alam abadi. Adapun Yi Chen, Su Yi sedang tidak mood untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang ayah. Dia tidak mendisiplinkan atau menasihatinya, juga tidak mencoba untuk memudahkan dan memperdalam hubungan ayah anak dengan Yi Chen. Nyatanya, Su Yi tahu betul bahwa meskipun dia melakukan ini, dia pasti akan frustrasi. Yi Chen bukan lagi seorang anak kecil, dia adalah dewa yang bangkit dari jalan kultivasi selangkah demi selangkah. Ibunya, Lu Qingmei, adalah Raja Iblis Qingmei yang terkenal di dunia. Di bawah kultivasi Lu Qingmei yang cermat, Yi Chen telah memiliki sifat, pikiran, dan wawasannya sendiri yang mandiri. Jika Anda ingin berhubungan dengannya, Anda harus berhenti memperlakukannya seperti anak kecil. Oleh karena itu, Su Yi akan menjadi penjaga toko lepas tangan. Dia selalu percaya bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Berapa banyak yang Anda lakukan jauh lebih penting daripada berapa banyak yang Anda katakan. Hal yang sama berlaku ketika berhadapan dengan debu. Adapun sikap Su Yi melepaskan, Yi Chen senang merasa nyaman dan nyaman. Seperti yang diharapkan Su Yi, Yi Chen sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Su Yi menggunakan identitas ayahnya untuk mendisiplinkannya, menahannya, dan mendidiknya. Memikirkannya membuatnya merasa bertentangan dan ditentang. Untungnya, yang mengejutkannya, semua kekhawatiran ini tidak terjadi. Ayah saya yang aneh ini seperti mengambilnya dengan sia-sia, dan dia sama sekali tidak peduli padanya. Dan jelas tidak tertarik untuk mengubah diri sendiri. Sebaliknya, ini membuat Yi Chen cukup senang dan benar-benar santai. Namun, untuk beberapa alasan, saat dia bahagia, dia merasakan kehilangan di hatinya. Mungkin dia tidak menyangka bahwa ayahnya yang murahan akan begitu acuh tak acuh dan peduli pada dirinya sendiri. Musim semi pergi dan musim gugur datang, bunga mekar dan gugur. 3 tahun berlalu dengan tergesa-gesa. Di Pulau Qixia, bunga persik bermekaran dan kemudian mekar lagi, memperlihatkan pemandangan indah 4 musim. Dalam 3 tahun terakhir, banyak peristiwa sensasional telah terjadi di dunia Gods Domain. Sebaliknya, laut tanpa batas menjadi tenang, jauh lebih tenang dari sebelumnya. Semua ini karena semua orang tahu bahwa ada kultivator pedang tiada taraf yang tinggal di Pulau Qixia. Dengan kehadiran orang itu, belum lagi orang biasa, bahkan kekuatan raksasa di lautan tak terbatas itu penuh dengan keraguan, menjadi sangat terkendali, dan tidak berani bertindak sembarangan. Patut disebutkan bahwa kembalinya Baoye Mozu dan Wu Yu Mozun pernah menyebabkan banyak keributan di lautan tak berujung. Namun keberadaan keduanya tidak menentu, dan tidak ada gangguan yang ditimbulkan, dan yang mereka timbulkan hanyalah diskusi yang memanas, dan tidak ada yang sensasional terjadi. Malam, di pantai di tepi Pulau Qixia, Yi Chen sedang menyaksikan matahari terbenam di kejauhan. Dalam 3 tahun terakhir, dia menjalani kehidupan yang sangat santai, selain berlatih, dia hanya berkeliaran di sekitar Pulau Qixia, dan sesekali pergi keluar untuk berjalan-jalan. Tetapi lebih sering itu adalah retret di pulau itu. Pada awalnya, dia sering memikirkan ibunya Lu Qingmei. Namun 3 tahun berlalu, dia mengubur kerinduannya pada ibunya dalam-dalam di hatinya. Bagaimanapun, orang harus belajar membuat beberapa perubahan. Bahkan dewa tidak terkecuali. Bagi Yi Chen, meskipun 3 tahun ini sangat santai, harus dikatakan bahwa itu adalah masa paling tenang dan damai dalam hidupnya. Tuan muda, apakah kamu melihat matahari terbenam lagi? Kappa datang sambil tersenyum. Yi Chen bersenandung. Sebelumnya, dia telah mengoreksi alamat Kappa kepadanya berkali-kali. Sampai pihak lain menolak untuk mengoreksinya setiap saat, dia tidak mau repot. Orang dewasa sering mengatakan bahwa ketika tidak ada yang perlu dikhawatirkan, itu adalah saat yang tepat di dunia. Kappa berkata, saya tidak memahaminya sebelumnya, tetapi setelah tinggal di Pulau Qixia selama bertahun-tahun, saya secara bertahap merasa bahwa ini adalah kehidupan latihan yang sebenarnya. Yi Chen mengalihkan pandangannya dan menatap Kappa, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan padaku? Kappa tersenyum dan berkata, ini hanya mengobrol, tidak ada pemikiran atau tujuan, bahkan jika Tuan Muda tidak menerima orang dewasa di dalam hatinya, bagaimanapun juga Anda adalah ayah dan anak, Anda
Anda harus belajar untuk menerima dan beradaptasi secara aktif, daripada hanya berpikir untuk menolak. Yi Chen terkejut, dan mau tidak mau berkata, mengapa dia tidak berubah? Kappa tertawa dan berkata, kenapa kamu tidak bisa berubah? Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Yi Chen mengerutkan kening dan tetap diam. Dalam 3 tahun terakhir, dia hanya bertemu ayahnya dari jauh 2 kali, dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana dengan kemungkinan perubahan? Akhirnya, Yi Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengubah apapun. Kecuali, ayah murahan itu benar-benar bisa membuatnya disetujui dari lubuk hatinya. Pada saat yang sama, di alam rahasia Istana Katak yang diubah oleh pohon laurel Istana Katak. Suyi yang sedang bermeditasi diam-diam membuka matanya, dan mengeluarkan jimat rahasia dari jubah lengan bajunya. Sebuah surat rahasia muncul di jimat rahasia, dari Ni Mei. Ini mengejutkan Suyi. Setelah menemukan Luo Xuanji dan menyelesaikan masalah Kaiyuan Daozong, Suyi mengatur agar Nyonya Mei, Taoist Tun Kong dan Bon Old Demon mengikuti Mubai secara diam-diam. Tujuannya agar begitu Mubai menemui krisis yang fatal, Nyonya Mei dan para dewa kuno dapat menyelamatkannya tepat waktu. Mungkinkah Mubai mengalami masalah yang bahkan Nyonya Mei dan yang lainnya tidak bisa menyelesaikannya? Suyi sedikit mengernyit. Mubai, seorang pendekar pedang yang mencari jalan kebaikan dan kejahatan, hitam dan putih, pemuda baik yang bahkan dikagumi Suyi. Bahkan Heaven Head Dao mengenali Mubai. Namun kini, hanya beberapa tahun kemudian, Nyonya Mei tiba-tiba mengirimkan surat rahasia, yang membuat Suyi juga harus curiga bahwa Mubai mengalami krisis yang tidak dapat diselesaikan. Tanpa ragu, Suyi membuka jimat rahasia itu dan membaca surat rahasia itu. Tuanku, pengadilan ilahi Lingji dibuka dan mengirim lelaki tua leluhur Lingji untuk muncul. Mubai berbahaya. Mata Suyi sedikit menyipit. Nelayan itu benar-benar bergerak ke Mubai. Apa yang akan dia lakukan? Begitu dia memikirkan hal ini, Suyi menyadari. Karena Tuhan membenci pedang, di tangan sang nelayan, dia memegang kail pencuri langit, salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Benda tua yang sangat menyeramkan ini pasti merasakan aura sabar kebencian surgawi di tubuh Mubai berdasarkan kekuatan kait pencuri surga. Dan orang tua seperti nelayan memang jauh dari mampu melawan Ni Mei dan dewa kuno lainnya. Pada saat ini, Suyi akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2396. Malam gelap dan berangin. Gurun. Langit jarang dengan bintang dan bulan pucat. Di kuil Tao yang bobrok dan terbengkalai, tidak ada api unggun atau penerangan. Sekelompok tokoh berkumpul dalam kegelapan, dan suasananya sangat menindas. Teman kecil Mubai, apakah kamu masih bisa bertahan? Nyonya Mei bertanya dengan cemas. Di satu sudut, Mubai mengangguk dan berkata, iya. Dia terluka parah, dan energinya diambang kelelahan dan kehancuran. Wajah dingin itu menjadi pucat seperti kertas. Hal yang paling mematikan adalah di dalam tubuhnya, kekuatan berwarna darah yang sangat kejam mengikis vitalitasnya. Tapi Bu Mei dan yang lainnya tidak berdaya. Karena kekuatan berdarah itu berasal dari orang tua yang pandai. Eksistensi tingkat patriark yang menginjakan kaki di puncak domain dewa sejak lama. Di alam para dewa, sebagai patriark dari pengadilan dewa Lingji, lelaki tua Lingji sangat misterius dan rendah hati, jarang menunjukkan kehadirannya di dunia. Sama seperti legenda, baru kemarin, keberadaan yang menakutkan ini tiba-tiba muncul, menemukan Mubai, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung menyerang Mubai. Pada saat itu, Nyonya Mei, Taoist Tun Kong, dan Bon Old Demon bekerja sama, tetapi mereka semua rentan, dan dengan mudah dikalahkan oleh lelaki tua yang pandai itu. Pada saat kritis, pisau kebencian surgawi bergegas keluar dan menakuti nelayan itu kembali, yang memungkinkan Ni Mei dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Mubai. Tapi cedera Mubai terlalu serius. Tidak ada yang bisa menghilangkan kekuatan yang ditinggalkan nelayan di tubuhnya, dan tidak ada obat untuk menyelamatkannya, jadi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat vitalitas Mubai terus terkikis. Jika terus seperti ini, dalam 3 hari, Mubai pasti akan mati. Nyonya Mei, Taoist Tun Kong, dan Bon Old Demon saling memandang, dan kekhawatiran di alis mereka terus berlanjut. Lansia, kamu harus pergi secepat mungkin. Suara Mubai sedikit serak dan lemah, orang tua Lingji datang untukku dan tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu menderita karena aku akan mati. Aku akan merasa bersalah dan gelisah. Juga kemarin dia mengetahui identitas Nyonya Mei dan yang lainnya, dan menyadari bahwa dalam beberapa tahun terakhir, seseorang diam-diam mengikuti dan melindunginya. Baru kemudian saya menyadari bahwa semua ini sebenarnya diatur oleh Senior Su Yisu. Bahkan, Senior Su menjaga Chaos Riders seperti sabar kebencian surgawi di sisinya. Semua ini di luar dugaan Mubai, dia tersanjung, dan dia sangat bersyukur di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Senior Su akan sangat menghargainya. Meninggalkan, Nyonya Mei memelototi Mubai, jika kita benar-benar rakus akan hidup dan takut mati, kita pasti sudah melarikan diri kemarin ketika lelaki tua itu muncul.
Anak kecil, kami tahu bahwa kamu melakukannya untuk kebaikan kami sendiri dan tidak ingin kami menderita, tetapi ini adalah sesuatu yang dikatakan Tuan Su kepada kami. Bagaimana kami bisa melarikan diri? Taoist Tun Kong berkata dengan nada tegas, seperti yang dipercayakan oleh orang lain, kesetiaan harus dilakukan secara konsisten, jadi mengapa tidak mati? Setan tua tulang berkata, kita semua adalah dewa dan kejahatan. Kita telah lama mati, jadi kita tidak peduli tentang hidup dan mati. Ketiga monster tua ini mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu karena Su Yi, dan yang lainnya adalah bahwa mereka telah mengikuti Mu Bai secara diam-diam dalam beberapa tahun terakhir, dan temperamen serta perilaku Mu Bai telah lama dikenali dan dihargai oleh mereka. Pada saat seperti itu, mereka tidak akan pernah meninggalkan Mu Bai sendirian. Melihat ini, Mu Bai sangat tersentuh. Setelah terdiam lama, dia bergumam, aku, Mu Bai, hanyalah bintang tunggal para dewa yang telah ditolak, dicerca, dan ditolak oleh orang lain. Bagaimana Hede bisa mendapatkan perhatian seperti itu dari senior Su? Datanglah ke tempat berlindung. Sebuah suara tiba-tiba datang dari luar kuil Tao yang bobrok. Kamu ambil saber kebencian surgawi dan pergi bersamaku, dan aku bisa menghindarkan roh-roh jahat itu dari kematian. Seorang lelaki tua dengan wajah kurus dan jubah kain masuk perlahan dengan tangan di belakang punggung. Semua orang terkejut dan semua berubah warna. Orang tua yang pintar, Mu Bai berdiri dengan susah payah, memandang ke pihak lain dengan tenang, dan berkata, ya. Tapi kamu harus memastikan bahwa para senior di sampingku ini pergi dulu. Nyonya Mei berkata dengan tidak senang, mengapa kami membutuhkan Anda, anak nakal kecil, untuk menukar hidup Anda. Sejujurnya, saya telah menghubungi Tuan Su dengan surat rahasia. Dengan maksud Tuan Su, krisis ini pasti akan terjadi, diselesaikan. Kata-kata ini tampaknya untuk Mu Bai, tetapi sebenarnya untuk nelayan. Nelayan itu tidak bisa menahan tawa, Su Yiyuan ada di Pulau Kixia, bahkan jika dia meminjam formasi teleportasi kontinental, dia tidak akan bisa sampai ke sini dalam 3-5 hari. Nyonya Mei berkata, dengan kemampuan Tuan Su, mengapa datang ke sini secara pribadi? Pertempuran di Gunung Mingkong telah membuktikan bahwa teman dekat Tuan Su tersebar di seluruh dunia. Kelopak mata si nelayan berkedut, dan dia langsung tersenyum dan berkata, aku lebih tahu darimu kemampuan teman-temannya. Bahkan jika mereka muncul, mereka tidak bisa menyelamatkanmu di depanku. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Ledakan, sosok Mu Bai seperti ayam, ditangkap nelayan di udara, tak mampu meronta sama sekali. Bu Mei dan yang lainnya kaget, dan mereka semua menembak. Nelayan itu menunjukkan ekspresi jijik, dan melambaikan jubah lengannya. Ledakan, Nyonya Mei, Taoist Tun Kong dan Old Bone Demon semuanya terpesona, sosok mereka hampir hancur. Nelayan pada saat ini sepenuhnya mendemonstrasikan teror dari barang antik tua tingkat raksasa. Singkatnya, perlawanan para dewa kuno itu telah hancur. Cukup kuat untuk membuat orang merasa putus asa. Dentang, pisau kebencian surgawi tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan menebas dengan aura pisau kacau yang agung. Kemarin, pisau kebencian surgawi yang muncul pada saat kritis, menakuti para nelayan dan memberi Mu Bai dan yang lainnya kemungkinan untuk melarikan diri. Tapi kali ini, itu tidak berhasil. Dengan jentikan jari nelayan, energi pisau yang kacau di langit hancur, dan saber kebencian surgawi bergetar hebat seolah dibombardir oleh guntur, dan duka mengguncang langit. Adegan ini membuat semua orang terlihat putus asa. Pisau itu adalah pisau yang bagus, tapi sayang sekali itu adalah mutiara terang yang dilemparkan dalam kegelapan, dan sulit untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Begitu nelayan mengangkat tangannya, dia meraih pisau kebencian surgawi, tidak peduli bagaimana pisau kebencian surgawi berjuang dan melawan, sulit untuk membebaskan diri. Kamu bilang, kamu akan menyelamatkan hidup mereka, apakah kamu ingin mengingkari janjimu? Mata Mu Bai merah, dia mengertakkan gigi dan berteriak. Nelayan itu memandang pisau kebencian surgawi, dan berkata dengan enteng. Jangan khawatir, beberapa dewa yang bukan manusia atau hantu hanya jahat, aku tidak akan mengingkari janjiku karena mereka. Setelah selesai berbicara, dia memegang Mu Bai di satu tangan dan pisau kesedihan surgawi di tangan lainnya, dan berbalik menghadap orang awam. Nyonya Mei, Taoist Tun Kong dan Old Bone Demon segera mengusir mereka. Ketika kamu melihat Su Yi, kirimi aku pesan. Jika kamu ingin mengubah hidup putra ini, pergilah ke Gunung Tianqiu. Nelayan itu pergi tanpa melihat ke belakang. Nyonya Mei berkata dengan lantang, Yang Mulia dapat dengan mudah menekan sabre kebencian surgawi kemarin, mengapa Anda melarikan diri? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan, dan tampaknya sangat tiba-tiba pada saat kritis ini. Nelayan itu pun tercengang sejenak, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, apa yang harus saya lakukan, apa hubungannya dengan Anda? Melihat sosoknya akan menghilang ke dalam malam yang luas. Tiba-tiba, nyanyian pisau terdengar seperti batu retak emas yang menusuk. Dalam sekejap, seolah-olah orang ditempatkan di medan perang pegunungan mayat dan lautan darah jutaan pasukan berteriak dan bertarung, berdarah dan hanyut, dan para dewa dan Buddha di surga jatuh seperti hujan.
Tubuh dan pikiran sangat terkejut. Dan bagian langit, bumi, gunung, dan sungai yang diselimuti malam ini juga berubah, diisi dengan atmosfer pembunuhan yang mendominasi dan tak terbatas, gunung dan sungai bergemerisik, dan kehampaan menjadi kacau. Ini menyajikan adegan kiamat seperti bencana yang mendekat. Dan ini hanya disebabkan oleh ratapan pedang. Hampir pada saat suara pedang berbunyi, nelayan itu tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan matanya berbinar. Pergi. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan hujan cahaya perak seperti mimpi menyapu langit. Persis seperti Bima Sakti 9 hari yang menyapu langit. Pada saat yang sama, gumpalan energi pedang jatuh dari langit. Ledakan. Dunia akan terbelah, dan tanahnya runtuh. Gelombang kekuatan penghancur yang mengerikan tiba-tiba mengamuk, seperti badai yang menghancurkan dunia menyapu, menghancurkan gunung dan sungai 80.000 li. Nyonya Mei, Tun Kong Taois dan Bon Old Demon semuanya terkena dampak, dan sosok mereka terpesona oleh semburan kehancuran yang mengerikan. Dengan moralitas mereka, mereka bahkan tidak dapat menanggung akibat dari pertempuran. Bisa dibayangkan betapa mengerikan pukulan ini. Dalam kabut, sosok nelayan terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya berubah. Di kejauhan, sosok yang sangat tinggi muncul. Mengenakan topi bambu, membawa peti mati hitam di punggungnya, lengan kirinya dimutilasi, dan tangan kanannya membawa pisau panjang yang tumpul. Ini, Nyonya Mei dan yang lainnya terkejut. Aura pria jangkung bertopi bambu itu terlalu mengintimidasi, seperti gunung yang menjulang tinggi, berdiri ke langit. Dan kekuatannya seperti pedang yang tak tertandingi, menyapu seluruh dunia, menguasai dunia. Tuh, bagaimana mungkin kamu? Nelayan itu terkejut. Tukang daging. Master pedang terkemuka dunia di Guts Domain, master jalan pedang yang hanya bisa dikagumi di mata pembudidaya pedang kuno dan modern, seperti mitos. Kenapa bukan aku? Tu melangkah maju, momentumnya seperti tanah longsor dan tsunami, dan aura pembunuh mengamuk di seluruh alam semesta. Jadi, ketika aku merawat anak ini kemarin, kamu yang menunjukkan nafasnya dalam kegelapan. Nelayan mengerutkan kening. Kekuatan Tu memang menakutkan, namun tidak cukup untuk membuatnya jera. Bagus. Tu tampak acuh tak acuh, saya pikir Anda akan dapat mundur dalam menghadapi kesulitan, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, seorang nelayan, akan tetap jahat. Nyonya Mei dan dewa kuno lainnya di kejauhan segera mengerti. Ternyata bukan pisau kebencian surgawi yang menakuti lelaki tua pintar itu kemarin, tetapi keberadaan menakutkan yang disebut Tu ini telah muncul pada waktu itu. Kamu ingin menyelamatkan anak ini. Nelayan itu mengerutkan kening, cukup bingung, itu hanya karakter kecil di jalan menuju keabadian, paling-paling, dia memiliki karma khusus dengan Suyi, apakah layak Anda menghalangi saya secara langsung? Tu berkata tanpa ekspresi, beri aku sabar kebencian surgawi. Nelayan itu tiba-tiba berkata, jadi kamu datang ke sini untuk harta karun ini, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tu menatap nelayan itu dengan dingin, maukah kamu memberikannya? Mata nelayan itu berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum, kenapa? Menurutmu, aku akan takut padamu. Tu berkata dengan acuh tak acuh, aku mungkin tidak dapat membunuhmu, rubah tua berhati hitam, tetapi tidak sulit untuk menghancurkanmu. Senyum di wajah nelayan memudar, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan memilih untuk merampok saya demi pisau. Tu yang mengangkat pisau panjang di tangannya dan menunjuk ke arah nelayan, minta terakhir kali, maukah kamu memberikannya? Aura pembunuh di sekujur tubuhnya terkunci rapat pada si nelayan. Alam semesta bergetar, dan situasinya berubah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2397. Nelayan itu mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa jika dia tidak membuat keputusan lain, Tu pasti akan melakukannya. Terkadang saya bertanya-tanya, apakah karena saya sudah lama tidak syuting sehingga ada yang mengira saya mudah diajak bicara. Kata nelayan itu pada dirinya sendiri. Ledakan. Tanpa ragu, Tu mengayunkan pisaunya untuk membunuh. Langit dan bumi bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan seperti pecahan kaca. Ditemani pisau Tuyi, pemandangan berdarah itu muncul kembali seperti kuda emas dan besi, menutupi dunia, seperti api penyucian yang berubah menjadi gunung mayat dan lautan darah. Nyonya Mei dan dewa kuno lainnya tidak berani ragu sama sekali, dan segera mundur jauh. Untukmu, nelayan itu mengecilkan pupilnya, dan segera membuang pisau kebencian surgawi yang dipenjara. Tu mencibir, pisaunya tidak berubah sama sekali, masih terpotong pada nelayan. Dentang, ada pancing biru ekstra di tangan nelayan. Meskipun dia memblokir pisaunya, dia terkejut dan mundur. Tu Ze mengulurkan tangannya dan meraih pedang kebencian surgawi. Tapi sebelum tangannya menyentuh pisau kebencian surgawi, yang terakhir menghilang begitu saja seperti ikan yang ditangkap. Kelopak mata Tu berkedut, dan sosoknya mundur dengan keras. Tertawa, kait sebening kristal seukuran koin tembaga diam-diam melewati tempat Tu Yuan berhenti, dan retakan yang mengejutkan muncul di kehampaan. Jika Tu tidak mengelak tepat waktu, dia akan ditangkap oleh kait misterius di tenggorokannya. Aku bercanda. Apa kamu serius?
Nelayan itu mencibir. Di tangannya, saber kebencian surgawi telah dipenjara olehnya lagi di beberapa titik. Menyenangkan, Tu berkata tanpa ekspresi. Nelayan tersenyum dan berkata, tentu saja, yang paling saya benci adalah mereka yang memanfaatkan saya, bahkan jika Anda membantai saya. Kalau begitu bersenang-senanglah. Tu ditembak lagi. Pada saat ini, auranya tiba-tiba berubah, dan dia mengayunkan pisaunya seperti kilat, melintas di langit. Ledakan. Seluruh sosok nelayan terpesona. Wajahnya menjadi gelap, dan tanpa ragu dia segera membuang Mubai dari tangannya. Setelah membebaskan tangannya, auranya juga diam-diam berubah. Menjadi dalam dan tidak jelas, mencerminkan rune jalan yang aneh dan bengkok yang tak terhitung jumlahnya. Itulah kekuatan sebab dan akibat. Mau ambil pisau? Ayo, biarkan aku menimbangmu jika kamu cukup besar. Nelayan itu memiliki aura yang menakutkan, melambaikan pancing biru, dan berinisiatif untuk pergi ke pembantaian. Tu mencibir, mengangkat pisaunya dan naik. Keduanya adalah penguasa dewa alam abadi di puncak alam dewa, dan kekuatan tempur mereka lebih menakutkan daripada yang lain. Ketika ada persaingan sengit antara keduanya, itu ditakdirkan untuk menjadi masalah besar. Namun yang mengherankan, serangan nelayan itu meleset. Karena Tu tidak menghadapinya sama sekali, tetapi dengan kilasan sosoknya, dia datang ke sisi Mubai dan meraihnya di tangannya. Nyonya Mei dan yang lainnya semua tercengang. Nelayan itu juga lengah, dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kamu ingin menukar nyawa anak itu dengan pedang Tuhan. Jika demikian, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu banyak berpikir. Tu berkata dengan ringan, itu karena kamu terlalu banyak berpikir. Di mataku, nyawa putra ini lebih penting daripada saber kebencian surga. Nelayan. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah dibodohi. Sangat mungkin Tu orang ini datang ke sini untuk menyelamatkan orang sejak awal, bukan untuk membenci pedang. Variabel seperti itu membuat Bu Mei dan yang lainnya tercengang. Apa maksudmu? Nelayan itu memiliki wajah muram, mungkinkah kamu telah berkolusi dengan Suyi sejak lama, dan kali ini kamu datang untuk menyelamatkan anak laki-laki itu atas perintahnya? Mata Tu menunjukkan sarkasme, apakah menurutmu aku akan berkolusi dengan orang yang memotong salah satu lenganku dan menghancurkan kedua jiwaku? Nelayan itu mengerutkan kening, jika Anda tidak diinstruksikan oleh Suyi, lalu mengapa Anda melakukan ini? Tu berkata dengan ringan, kamu tidak mengerti. Nelayan, dia sangat marah sehingga dia hampir mengutuk, tetapi dia akhirnya menahan diri dan berkata, jadi, untuk anak itu, kamu bahkan tidak menginginkan saber kebencian surgawi. Ingin, Tu Leng berkata dengan dingin, hanya anak itu yang layak mendapatkan pisau ini. Itu tidak bisa disentuh oleh bajingan tua tercela sepertimu. Saat dia berkata, dia melemparkan Mubai ke Nyonya Mei dan yang lainnya dari kejauhan, jaga dia. Nyonya Mei menjadi bersemangat, dan akhirnya menjadi yakin bahwa keberadaan yang menakutkan ini, Tu, ada di sini untuk membantu. Di kejauhan, wajah nelayan itu suram seperti air, kamu tahu, kamu menghancurkan bisnis besarku. Tu tampak acuh tak acuh dan berkata, saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan dan untuk apa Anda ingin menggunakan anak itu. Saya hanya tahu bahwa jika Anda tidak menyerahkan saber kebencian surgawi hari ini, Anda akan dinonaktifkan jika Anda tidak mati. Ledakan. Dia bergerak dan mengayunkan pisaunya untuk membunuh. Cepat seperti listrik, secepat api. Energi pedang yang mendominasi dan tak terbatas tampaknya membelah langit dan bumi, mengguncang langit, dan nyanyian pedang bergema 90.000 mil jauhnya. Nelayan itu sangat marah dan mengayunkan pancing birunya untuk melawannya. Dua eksistensi menakutkan yang menginjakan kaki di puncak domain dewa langsung membunuh mereka dari tanah ke langit, seolah-olah memicu bencana kiamat dan menghancurkan gunung dan sungai yang besar. Selama pertempuran, nelayan mencoba berkali-kali untuk merebut kembali Mubai, tetapi itu memblokir semuanya. Sebaliknya, ketika Tuzong membunuh, hatinya sekuat besi, aura pembunuhnya mendidih, dan dia benar-benar mengabaikan hidup dan mati, sama putus asa. Keagungan agung yang berani dan tak tertandingi itu membuat Nyonya Mei dan yang lainnya merasa hampir mati lemas. Namun, nelayan tidak sebanding dengan 9 dewa-dewa pemurnian biasa, yang berulang kali menjinakkan jurus pamungkas Tu. Orang tua yang pintar ditakdirkan untuk tidak bisa mengalahkan Tu senior itu. Tiba-tiba, Mubai berbicara. Nyonya Mei mau tidak mau bertanya, bagaimana saya bisa melihatnya? Mubai berkata dengan serius, pedang dan keberanian senior Tu tidak tertandingi. Dia memandang rendah hidup dan mati, dan tidak memiliki keraguan, jadi moralitasnya telah dilepaskan tanpa pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, lelaki tua yang pandai itu memang tidak lebih lemah dari senior Tu, dan dia tidak kekurangan semua jenis kartu, tetapi dia memiliki perhatian dan tidak berani menyerahkan nyawanya untuk bertarung. Dalam hal momentum, dia sudah kehilangan banyak. Kata-kata itu mengejutkan Ni Mei dan dewa-dewa kuno lainnya. Sungguh tak terbayangkan bahwa kata-kata ini berasal dari seorang lelaki kecil di Jalan Peri. Mereka melihat dengan hati-hati, dan memang menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Mubai, meskipun lelaki tua Lingji mampu melawan Tu, momentumnya sudah kewalahan. Hahaha,
Anak baik, dengan penglihatan yang begitu tajam, aku tidak salah menilaimu. Di bawah langit, Tu, yang sedang bertarung, tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sangat bahagia. Penggarap pedang saya, yang saya kembangkan adalah usus pedang. Hanya dengan cara ini saya dapat mengembangkan seluruh tubuh kekuatan dan kekuatan pedang. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang disebut pembudidaya pedang di dunia ini, begitu mereka mengalami pembunuhan yang nyata, dapat benar-benar mempertahankan keberanian pedang yang tak kenal takut, dan hanya ada segelintir dari mereka. Bahkan lebih jarang melihat orang sepertimu, yang telah menjelajahi hidup dan mati di jalan menuju keabadian, dan tidak takut. Tidak buruk, tidak buruk. Ekspresi Tukian selalu keras dan acuh tak acuh, serius dan tidak tersenyum. Tapi saat ini, setelah mendengar kata-kata Mubai, dia tampak seperti orang yang berbeda, alis dan matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Nelayan, sebaliknya, memiliki wajah jelek dan merasa terhina di dalam hatinya. Saat dia bertarung dengan dirinya sendiri, pria ini benar-benar tega memuji seorang junior. Tapi dia segera menyerah memikirkannya. Serangan Tu menjadi lebih mendominasi dan ganas, seolah-olah dia sedang naik daun, seluruh tubuhnya meledak dengan keganasan yang tak terlukiskan, seperti kegilaan. Pisau, Tao, latih ilmu pedang tanpa rasa takut, berhenti membunuh dengan membunuh, hancurkan alam dengan pertempuran, bahkan jika jiwa kematian tidak dihancurkan, semangat kekalahan masih ada. Tu Zong bertarung, melihat ke bawah dan mendominasi, melihat ke langit dan berteriak, ada musuh besar di depan, bunuh. Ada balok di peti, bunuh. Jalannya diblokir, bunuh. Sulit untuk tenang, bunuh. Tidak peduli jika langit runtuh dan bumi runtuh, tidak peduli apa banjirnya, pegang pedang dan coba pedangnya, tebas bahaya, dan buktikan jalannya. Jika kamu tidak memiliki tekad ini, bagaimana kamu bisa menempa ujung yang tajam dan pedang yang tidak bisa dihancurkan? Setiap kata dihentikan, seperti guntur dari 9 langit, bergema di langit malam dan bumi. Saya melihat aura Tu Yi seperti tungku besar, terbakar habis-habisan, seolah-olah bisa melelehkan 9 langit dan 10 bumi, begitu flamboyan, mendominasi, dan ganas. Melihat nelayan itu lagi, dia telah ditekan hingga malu, diregangkan hingga batasnya. Semua orang terkejut, dan semua orang terkejut. Di sisi lain, Mubai menunjukkan tatapan serius, hatinya gelisah, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dari tubuh Tu, dia samar-samar melihat bagaimana dia akan bertarung dan mencari di masa depan. Banjir wawasan melonjak ke dalam hatinya, dan untuk sesaat, dia berdiri di sana seolah-olah dia tiba-tiba menyadarinya, terdiam dalam keadaan linglung. Ledakan, di bawah langit, sosok nelayan mundur dengan keras, dengan erangan teredam di bibirnya. Di dadanya, bekas pisau berdarah muncul, dagingnya terbuka, dan darah membasahi pakaiannya. Pada saat yang sama, noda darah muncul di punggung Tu yang terkena pancing biru nelayan. Tapi Tu tidak peduli, dan menembak lagi. Pada saat ini, auranya terlalu kuat, menekan dunia hingga bergetar, dan kehampaan hancur. Di mana-mana ada aura pedang yang seterang matahari yang terik, dan keagungan pedang yang mematikan dan mengejutkan. Bahkan pisau kebencian surgawi, yang telah dipenjara di telapak tangan nelayan, tampak terstimulasi, beresonansi, berdentang, dan meronta-ronta dengan sengit. Perlu diketahui bahwa pedang kebencian surgawi adalah salah satu dari 9 rahasia kekacauan, peringkat kedua, dan aura pembunuhnya adalah yang paling menakutkan. Buku Sebab dan Akibat, yang awalnya menduduki peringkat ke-6, dapat membuat tekad Buddha Lentera sangat menderita, apalagi saber kebencian surgawi. Sekarang bergumul dengannya, nelayan harus dialihkan perhatiannya untuk menekannya. Tidak diragukan lagi merupakan tabu besar dalam pertarungan sengit untuk menggunakan satu pikiran dan 2 tugas. Untuk keberadaan yang menakutkan seperti itu yang telah bertarung berkali-kali dalam hidupnya, dia segera mengambil kesempatan itu, melompat ke depan, dan melukai nelayan itu dengan parah dalam satu gerakan. Dentang, di tengah hantaman yang memekakkan telinga, pancing biru milik nelayan itu hampir terlepas dari tangannya. Wajahnya akhirnya berubah, dan dia mundur. Tapi itu tidak mungkin membiarkannya melarikan diri, setelah memanfaatkan kesempatan itu, dia terus maju tanpa ragu, menyerang seperti badai, tanah longsor, dan tsunami. Nelayan mundur dengan mantap, dan hampir kewalahan oleh penganiayaan. Apakah kamu tidak hanya menginginkan pisau yang patah ini dia. Nelayan itu berteriak dengan marah, dan membuang pisau kebencian surgawi. Tu mengangkat tangannya untuk mengambilnya, dan hendak mengejar. Tertawa, pengait kristal misterius itu muncul kembali, merobek langit, bersinar dengan kilau yang mematikan dan berbahaya. Murid Tuyan berkontraksi, dan dia menebas habis-habisan dengan pisaunya. Dalam pertarungan sebelumnya, nelayan menggunakan harta ini untuk memblokir gerakan pembunuhannya berkali-kali, yang sangat menakutkan. Tu, jika kamu merusak urusan besarku, kamu akan mengalami bencana di masa depan. Nelayan itu meletakkan kata-kata ini dengan keras, berbalik dan pergi. Semua orang bisa melihat bahwa Patriark Pengadilan Dewa Spiritual sangat marah dan tidak mau. Tu mengerutkan kening, berhenti di tempat, dan tidak mengejar.
Tetapi pada saat ini, sosok tinggi muncul diam-diam dari udara tipis, menghalangi jalan nelayan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2398. Pengunjung itu mengenakan kemeja hijau, dengan sosok ramping, berdiri di sana dengan santai, dia memiliki sikap yang terpisah. Itu Suyi. Tu kaget, kapan orang ini datang? Ini Tuan Fuyu. Nyonya Mei dan dewa kuno lainnya semuanya disegarkan, seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Senior Su. Mata Mubai cerah, dan hatinya melonjak. Suyi. Mata si nelayan berkedip, dari laut tanpa batas ke sini, jika itu adalah penguasa 9 penyempurnaan, butuh 3-5 hari untuk sampai ke sana. Kamu datang ke sini dengan sangat cepat. Dia menyadari keseriusan masalah ini. Ada Suyi di depan dan Tu di belakang, yang tiba-tiba menempatkannya dalam situasi di mana dia dihadapkan dengan musuh dan berada dalam dilema. Mengapa kamu ingin menangkap Mubai? Suyi berkata dengan acuh tak acuh, di dunia domain dewa saat ini, hal-hal lama yang sepintar Buddha pembakaran semuanya telah terbengkalai, dan dengan akalmu sebagai seorang nelayan, kamu tidak ragu untuk berurusan dengan seorang junior secara langsung. Jangan bilang, kamu melakukannya demi Tuhan. Benci pisaunya. Nelayan mencibir dan berkata, kamu sudah bisa menebaknya, kenapa repot-repot bertanya? Mengambil nyawa Mubai sebagai permainan melawanku. Suyi berkata, jika demikian, mengapa kamu berakhir sendiri? Nelayan itu terlihat rumit, saya pergi sendiri, dan saya diblokir oleh Tu. Jika digantikan oleh orang lain, bagaimana mungkin ada peluang untuk menang? Suyi melirik Tu di kejauhan, jangan bilang itu kamu, aku tidak menyangka dia akan bergerak. Tu tidak menjelaskan apa-apa, dan berkata dengan ekspresi kosong, saya punya alasan atas tindakan saya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Jangan berharap saya bergandengan tangan dengan Anda untuk berurusan dengan nelayan itu. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan lapangan. Semua orang tercengang. Namun, nelayan itu diam-diam menghela nafas lega, sampai sekarang dia akhirnya yakin bahwa Tu tidak berkolusi dengan Suyi, dan bukan Suyi yang mengatur agar dia datang. Kali ini, dia menembak sepenuhnya ke arah Mubai itu. Namun, semakin banyak hal ini terjadi, semakin dibenci oleh nelayan tersebut. Jika Tuhan tidak ikut campur, dia akan berhasil dan pergi sebelum Suyi tiba. Adapun sikap Tu, Suyi tidak mengatakan apa-apa. Lawannya pernah dikalahkan oleh pedang Li Fuyu di kehidupan sebelumnya, dan 2 dari 3 roh itu dipenggal. Pertarungan ini juga menjadi iblis batin Tu, jika dia tidak menemukan kesempatan untuk mengalahkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa membunuh iblis batin itu. Seperti peti mati di belakang Tu, siap untuk mengalahkannya. Semua ini ditakdirkan, dia dan Tu ditakdirkan untuk menjadi musuh, tidak ada ruang untuk mediasi dan relaksasi. Karena itu pula dia terkejut saat melihat Tu tidak segan-segan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Mubai. Katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, sangat sulit untuk bertemu satu sama lain di domain dewa, aku sangat merindukanmu. Nelayan itu memiliki mata yang rumit. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ketika Suyi masih mengembara di dunia peri, dia masih jauh dari menjadi dewa. Tapi sekarang, pihak lain telah berubah menjadi dewa yang tinggi, dan telah berhasil merebut kembali Pulau Qixia, dan telah melakukan banyak hal hebat yang menimbulkan sensasi di dunia domain dewa. Perpisahan selama 3 hari, dan perlakukan satu sama lain dengan kekaguman. Dan perubahan cepat Suyi juga membuat para nelayan merasa sulit dipercaya dan tidak dapat diterima. Lagi pula, di masa lalu, mereka melewatkan terlalu banyak kesempatan untuk membunuh Suyi. Tapi sekarang, tren naik Suyi tidak hanya tak terbendung, tetapi juga telah mencapai titik di mana hal itu dapat mengancam orang tua seperti mereka. Setelah hening sejenak, nelayan itu menstabilkan pikirannya dan berkata, baiklah, Anda dan saya akan melakukan pertukaran, dan saya akan mengatakan yang sebenarnya. Anda mundur selangkah dan berhenti berkelahi hari ini. Suyi menggelengkan kepalanya, berbicara adalah berbicara, tangan adalah tangan, tidak ada yang perlu ditukar. Kelopak mata si nelayan berkedut, dan dia berkata dengan dingin, terus terang saja, jika aku benar-benar ingin pergi, kamu tidak akan bisa menahanku dengan kemampuanmu. Suyi tersenyum dan berkata, jika Anda benar-benar dapat pergi tanpa cedera, mengapa Anda perlu melakukan pertukaran? Dalam analisis terakhir, Anda masih khawatir akan dicegat saat melarikan diri, dan Anda akan membayar mahal untuk itu. Melihat Suyi bergoyang bebas di depannya, nelayan itu merasa semakin tidak nyaman. Itu bukan ketakutan atau ketakutan, tapi penyesalan karena tidak bisa membunuh Suyi sepenuhnya sebelumnya. Singkatnya, bicara atau tidak, Suyi menatap nelayan itu. Dia mengenal nelayan itu, dia adalah karakter tanpa ampun, ganas dan berubah-ubah. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa orang ini berbahaya dan licik, dan dia sangat memahami situasi saat ini. Kalau begitu bertarung dulu, bicara nanti. Kata nelayan itu dengan suara berat. Suyi tertawa terbahak-bahak, melihat sekilas pikiran lelaki tua itu. Tidak lebih dari mencoba menguji kemampuannya,
jika dia menemukan bahwa jalannya tidak baik, dia akan menggunakan apa yang disebut berbicara untuk melindungi dirinya sendiri. Suyi mengangkat tangan kanannya, dengan ibu jari menunjuk ke bawah, dan berkata, kamu memohon padaku. Jika kamu memiliki sikap yang saleh, aku setuju denganmu. Semua penonton terkejut, mereka tidak pernah menyangka Suyi akan sekuat ini. Itu adalah lelaki tua dengan ide-ide cerdas, keberadaan nomor satu patriark Kaipai di wilayah dewa. Siapa yang berani membayangkan bahwa Suyi akan begitu menghina pihak lain? Pipi nelayan berubah, dan ada rasa dingin yang menakutkan di kedalaman matanya, jelas kesal. Tapi di luar dugaan orang, nelayan luar biasa tenang menghadapi penghinaan ini. Terlihat bahwa kamu sangat membenciku sehingga kamu sangat ingin melampiaskan amarahmu padaku. Mata nelayan itu datar, sayangnya, kamu juga tidak yakin bisa menjagaku, jika tidak dengan sifatmu, kamu pasti tidak akan banyak bicara omong kosong. Suyi tersenyum, dan berkata, merupakan berkah dalam hidup untuk bertemu teman lama lagi. Mengapa tidak bertemu musuh di jalan sempit? Hanya saja aku sudah terlalu lama kesepian, dan aku hanya ingin mengobrol denganmu. Nelayan, dia tidak akan percaya omong kosong seperti itu. Ledakan, tiba-tiba, di kejauhan antara langit dan bumi, tiba-tiba terdengar ledakan pertempuran sengit. Tetapi hanya dalam beberapa kedipan, itu berhenti tiba-tiba dan menjadi sunyi senyap. Pada saat yang sama, nelayan itu merasa seperti disambar petir, pipinya tiba-tiba memerah dan merah. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya, dan mengeluarkan seteguk darah dengan wow, wajah tuanya yang pucat menjadi pucat. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget dan tidak yakin, tidak tahu kenapa. Hanya Tu yang samar-samar mengerti, dan warna aneh muncul di matanya. Kerja bagus, Suyi. Kamu ingin berbicara denganku di permukaan, tetapi kamu sebenarnya menunda waktu, dan tujuannya adalah untuk menghancurkan tubuh jiwaku yang tanpa fase. Nelayan itu sangat marah, matanya terbuka lebar. Suyi tertawa, dengan cara ini, kamu bisa lebih jujur, bukan? Saat berbicara, sesosok menjulang di kejauhan. Dengan wajah yang mempesona dan tampan, tanda teratai emas di antara alis, dan sosok yang tinggi dan mengesankan, dia adalah leluhur iblis Baoye. Leluhur iblis Baoye berkata, seperti yang Anda harapkan, iblis tua Yi, nelayan ini memang telah mengatur retret untuk dirinya sendiri, dan menyembunyikan tubuh jiwa tanpa fase dalam kegelapan. Namun, sekarang tubuh jiwa ini telah dihancurkan olehku. Beberapa kata membuat semua orang bereaksi. Ternyata sejak nelayan itu muncul, dia diam-diam sudah menyiapkan backhand, meninggalkan retret dan tubuh jiwa yang tidak beraturan, sehingga jika terjadi perubahan yang tidak terduga, dia bisa keluar untuk merespons. Tetapi, Suyi tidak diragukan lagi meramalkan ini sebelumnya, dan bahkan sebelum nelayan itu menyadarinya, dia telah mengatur agar leluhur iblis Baoye mengambil tindakan, menghancurkan tubuh jiwa nelayan yang tak beraturan dalam satu gerakan. Semua orang tidak bisa menahan perasaan takjub. Jika bukan karena seseorang yang mengenal nelayan itu dengan baik, dia mungkin tidak akan bisa membuat prediksi seperti Suyi dan menghancurkan backhand nelayan yang tersembunyi di luar permainan catur. Sejauh yang saya tahu, tubuh jiwa tanpa fase, disempurnakan dari kulit, ular Tianyisuan, yang telah berganti kulit, yang mirip dengan jimat kematian. Kehidupan pertukaran tubuh jiwa tanpa fase. Melihat ekspresi putus asa dari nelayan, Suyi tersenyum dan berkata, sebelumnya, kamu percaya diri karena bahkan jika aku membunuhmu di depanku, aku masih bisa membuat tubuh jiwa yang tak berfase itu mati untukmu. Tapi sekarang, tubuh jiwa tanpa fase hilang, cara lain apa yang kamu miliki, kamu dapat menggunakannya sebanyak yang kamu bisa, dan lihat apakah aku bisa menerimanya. Suyi menatap nelayan itu dengan sarkasme di matanya. Dia tidak pernah meremehkan lawan ini. Hal tersulit tentang para pemancing adalah mereka memiliki banyak kartu haul yang tidak diketahui, dengan perubahan tak terbatas dan banyak cara. Kemampuan orang tua ini untuk menyelamatkan nyawanya juga merupakan keharusan di antara musuh-musuh besar itu. Dalam hal bahaya, nelayan tidak kalah dengan Buddha Lentera. Tetapi jika Anda ingin benar-benar menekan lawan seperti ini, Anda tidak boleh bertindak gegabah, Anda harus bertarung dengan mantap. Jika kamu ingin melihat metodeku, kenapa kamu tidak mencobanya? Nelayan itu menarik napas dalam-dalam, mendapatkan kembali ketenangannya, dan perlahan menyeka darah dari sudut bibirnya, sambil berkata. Dalam analisis terakhir, Anda tidak dapat mengetahui kartu haul saya, dan Anda khawatir jika Anda melakukan gerakan gegabah, Anda tidak akan dapat menjatuhkan saya dan membiarkan saya melarikan diri. Jika Anda sangat berhati-hati, jika orang lain tidak bisa melihat, bagaimana saya tidak bisa melihat? Suyi tidak menyangkal hal ini. Dia bisa menebak beberapa pemikiran dan metode nelayan, dan nelayan juga bisa melihat melalui beberapa niat dan idenya. Mereka semua adalah rival lama yang telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang tidak bisa saling memahami. Seperti yang dikatakan nelayan tua itu, Suyi tidak yakin untuk membunuh nelayan itu. Singkatnya, terlalu sulit untuk membunuh karakter level Fisherman. Kecuali jika Anda memiliki sarana penindasan mutlak. Kalau tidak,
ada sedikit harapan untuk mempertahankan pihak lain. Saat itu, Yi Daoxuan dibunuh secara brutal oleh Lu Qingmei dan menderita luka berat, namun meski begitu, dia masih bisa melarikan diri dari kejaran semua musuh selama ribuan tahun. Juga karena alasan ini, di puncak kehidupanmu sebelumnya, kamu tidak sepenuhnya yakin bisa membunuhku, apalagi sekarang. Nelayan itu berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda ingin berbicara dan mengetahui niat saya yang sebenarnya dalam berurusan dengan anak itu, Anda sebaiknya lebih sopan daripada menolak untuk menyerah seperti Anda sekarang, karena Anda dalam hidup ini, tidak memenuhi syarat. Ada sentuhan penghinaan dalam suara itu. Berbicara tentang betapa kuatnya Suyi di kehidupan sebelumnya tidak lebih dari membuktikan bahwa Suyi di kehidupan ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, ini adalah cara pemukulan yang halus. Suyi secara alami bisa mengerti. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak bisa membunuhmu kali ini, tapi aku ingin kamu mengalami apa artinya kehabisan napas dan kesakitan. Nelayan itu tersenyum dan berkata, oke, saya akan berdiri di sini dan melakukannya. Mari kita lihat apakah saya kesakitan. Dengan penampilan provokatif itu, leluhur iblis Baoye mau tidak mau ingin mengalahkan hal lama ini. Suyi berkata dengan tenang, jangan khawatir, tunggu saja dengan sabar. Nelayan itu sedikit mengernyit, tiba-tiba merasakan firasat buruk. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2399. Nelayan itu memahami watak Suyi. Pendekar pedang yang menentukan ini tidak pernah suka berbicara omong kosong, dan ketika dia bisa melakukannya, dia bahkan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun. Tapi sekarang, dia hanya berbicara omong kosong dengan dirinya sendiri. Perilaku abnormal ini telah membangkitkan kewaspadaan para nelayan. Sampai sekarang, dia tidak bisa menahan diri, mengerutkan kening dan berkata, jika kamu tidak melakukannya, aku akan pergi. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Ini godaan. Tapi Suyi berdiri di sana dengan tenang, berkata, pertunjukannya belum dimulai, jika kamu mau pergi, kamu bisa pergi sekarang. Nelayan. Dia mendengus dingin, sombong dan misterius. Menurutku, alasan kamu menunda waktu tidak lebih dari menunggu bantuan asing datang. Suyi menggelengkan kepalanya, metode ini terlalu kasar. Saya hanya ingin meminta lebih banyak bantuan asing. Jika Anda benar-benar mempertaruhkan nyawanya dan melarikan diri, saya khawatir Anda tidak akan dapat menahan Anda. Ini tampaknya merupakan pengakuan atas kemampuan nelayan. Tapi jatuh ke telinga nelayan membuatnya semakin waspada, tidak yakin obat apa yang dijual di Labu Suyi. Tidak jauh dari sana, leluhur iblis Baoye mau tidak mau menyeringai saat melihat nelayan itu ditahan bola-bali oleh Suyi, tidak bisa maju atau mundur. Bocah lelaki jahat dan berbahaya ini paling ahli dalam memainkan trik dan konspirasi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan dimanipulasi sedemikian rupa pada saat ini? Seni merencanakan adalah cara yang kecil. Jika Anda menghadapi musuh yang kuat, paling mudah untuk melihat ke depan dan ke belakang saat Anda saling berhadapan. Dalam hal momentum, Anda telah kehilangan sebagian besar. Di kejauhan, Tu menggelengkan kepalanya sebentar. Pemancing itu menakutkan dan berbahaya. Tetapi jika dia bertemu dengan musuh yang kuat seperti Suyi, semua trik dan tipuannya akan sia-sia. Ini adalah kerugian dari bermain trik. Konfrontasi, yang benar-benar menentukan hasilnya adalah kekuatan, bukan strategi itu. Tapi ini hanya bertemu senior Su. Jika itu orang lain, akan sangat sulit bagi lelaki tua yang pandai itu untuk dimanipulasi seperti ini. Mubai berkata dengan suara rendah. Tu Xinran berkata, ya, memang benar nelayan itu pandai dalam trik dan konspirasi, tetapi kekuatannya sendiri tidak diragukan lagi. Suara percakapan antara keduanya sampai ke telinga Suyi dan nelayan di kejauhan. Suyi menertawakannya. Wajah nelayan itu suram. Saat ini, dia tidak hanya ditahan dan dimanipulasi oleh Suyi, tetapi bahkan junior seperti Tu dan Mubai berani mengkritiknya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi nelayan itu tahu lebih baik bahwa semua ini tidak penting, situasi hari ini ditakdirkan jauh lebih berbahaya daripada yang dia kira. Pertunjukan sial macam apa, kenapa belum dipentaskan? Nelayan itu berkata dengan dingin. Suyi tersenyum dan berkata, jangan panik, kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa, jangan melompat karena marah nanti. Nelayan itu mendengus dingin, dan berkata, oke, kalau begitu aku akan melihat trik apa yang bisa kamu lakukan, seorang pendekar pedang. Suyi hendak mengatakan sesuatu. Ledakan, kekosongan di dekatnya tiba-tiba terdistorsi dan runtuh, dan langit yang seperti tinta tampak runtuh. Leluhur iblis Baoye menjerit pelan, mengangkat tangannya ke udara, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Urutan api Dewa Emas meledak di langit, menekan kehampaan, melarang langit, dan dengan kuat menekan langit malam yang runtuh. Melihat sekilas, sepertinya seorang dewa manusia mengangkat tangannya untuk mengangkat langit. Tetapi pada saat yang sama, sosok nelayan menghilang begitu saja. Ini mengejutkan banyak orang. Lagi pula, nelayan itu mengancam akan menunggu dan melihat trik apa yang akan dimainkan Suyi, tetapi dia melarikan diri dalam sekejap mata. Namun, Suyi tidak terkejut dengan ini,
menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku tahu bajingan tua ini akan kabur. Ledakan. Di bawah langit yang sangat jauh, terdengar suara tabrakan yang memekakkan telinga, dan kemegahan ilahi mengamuk seperti badai. Erangan teredam segera terdengar, Zhang Wushu. Kapan kamu menjadi begitu tercela dan belajar melakukan serangan diam-diam? Suara menyebar dari surga ke bumi. Itu suara nelayan, penuh amarah. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Nelayan itu terhuyung mundur, lubang darah seukuran kepalan tangan muncul di sisi kiri dadanya, menembus punggungnya, menodai bajunya dengan darah. Dan jauh darinya, ada cahaya biru terang menembus langit, bersinar terang di pegunungan dan sungai, dan menghalau malam yang panjang. Dalam cahaya biru terang, berdiri sosok tinggi dan lurus, memegang tombak di satu tangan, mengenakan baju besi perak, dan memancarkan miliaran cahaya biru ke seluruh tubuhnya. Hanya kekuatan semacam itu yang bisa membanjiri langit. Setan senjata, Zhang Wushu. Li Fuyu berkata bahwa untuk menghadapi orang sepertimu, kamu harus menggunakan beberapa metode khusus. Ketika Zhang Wushu membuka mulutnya, suaranya terdengar seperti dentang, logam dan tombak beradu, dan aura pembunuh menyapu 10 arah. Orang ini, sepertinya lebih menakutkan dari sebelumnya. Mata Tu menjadi aneh. Pencapaian Zhang Wushu dalam seni senjata benar-benar tak tertandingi di dunia, unik di masa lalu dan masa kini, dan tidak ada yang bisa menandingi hingga sekarang. Di alam para dewa, Zhang Wushu bahkan dihormati sebagai nenek moyang senjata oleh banyak pengagum. Dipercayai bahwa pencapaiannya di bidang senjata adalah puncak dari zaman kuno dan modern, menciptakan preseden dalam sejarah. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir juga terkejut. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa Suyi tidak hanya mengundang leluhur iblis Baoye ke Luozen, tetapi juga menyembunyikan iblis tombak tak tertandingi seperti Zhang Wushu. Zhang Wushu tidak bergerak lagi, hanya berdiri di sana. Tapi seluruh pribadinya seperti parit yang tergeletak di sana, memberi orang perasaan tidak dapat diatasi. Hati nelayan berat. Pada saat ini, dia sudah dapat memastikan bahwa Suyi tidak datang ke sini dengan tergesa-gesa kali ini, tetapi telah menyiapkan kekuatan dan sarana yang cukup. Semakin banyak kasusnya, semakin terlihat bahwa Suyi akan memainkan permainan besar kali ini, dan melawannya secara menyeluruh. Dan ini juga berarti jika dia ingin keluar hari ini, pasti akan sulit. Apakah ini yang kamu sebut pertunjukan yang bagus? Nelayan itu berkata dengan dingin. Tidak, ini hanya beberapa cara untuk berurusan denganmu. Suyi berkata dengan santai, tidak ada yang perlu dibicarakan, lagi pula, semua orang tahu bagaimana meminta bantuan asing, dan tidak ada yang akan terkejut. Tentu saja, ini sangat membosankan. Kelopak mata si nelayan berkibar, dan dia berkata, lupakan saja, saya dapat memilih untuk berbicara dengan Anda terlebih dahulu, mungkin. Anda akan berubah pikiran setelah mengetahui niat saya. Suyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku tidak peduli untuk mendengarkan sekarang. Semua orang terkejut, dan mereka sedikit terkejut. Ekspresi nelayan berubah jelek. Semakin Suyi tidak mengikuti rutinitas, semakin dia tidak bisa mengetahuinya, dan firasat buruk di hatinya semakin kuat. Seorang pendekar pedang yang terkenal di dunia, alih-alih membunuh dan bertarung dengan tegas, dia malah memainkan trik dan strategi. Rasanya seperti tukang daging bermain dengan jarum bordir. Hal ini pun membuat sang nelayan akhirnya menyadari secara mendalam bahwa Suyi di kehidupan ini memang berbeda dengan Li Fuyu dan Yi Daoxuan di kehidupan sebelumnya. Sebelumnya, dia telah menghadapi Suyi menurut kognisi dan pengalamannya sebelumnya, yang tidak diragukan lagi sama saja dengan membuat kesalahan dalam pengalaman. Nelayan secara alami tahu bahwa keraguan-raguan dan keraguan-raguan adalah hal yang tabu. Sebelumnya, karena saya memiliki begitu banyak kekhawatiran, Suyi telah menahannya, dia tampaknya sangat stabil dan berhati-hati, tetapi sebenarnya dia telah mengungkapkan ketidakpercayaannya. Memikirkan hal ini, nelayan menjadi kejam dan membuat keputusan. Kesuksesan besar, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahkan jika Anda membayar harganya, Anda tidak boleh maju dan mundur seperti ini lagi. Mengambil napas dalam-dalam, jimat rahasia muncul di telapak tangan kanan lengan baju nelayan. Tepat ketika dia hendak keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Suyi tiba-tiba tertawa. Pertunjukannya telah dimulai. Nelayan itu terkejut, tetapi dia mencibir dengan tenang dan berkata, apakah kamu akan bermain trik lagi? Suyi melambaikan jubah lengannya. Ledakan, cahaya dan hujan memercik ke seluruh langit, memantulkan tirai tipis. Di dalam tirai cahaya, pemandangan misterius awan keberuntungan, pegunungan hijau, dan air hijau terpantul. Di dunia rahasia, ada gunung bergelombang, danau yang tak terhitung jumlahnya, paviliun, menara dan paviliun, dan istana kuno di mana-mana. Dan di ujung dunia rahasia, ada langit berbintang yang luas, tempat pusaran galaksi yang besar dan misterius berkumpul. Melihat pemandangan ini, hati si nelayan bergetar, tubuhnya menegang tak terkendali. Kemarahan yang tak terlukiskan, kegelisahan dan kebingungan membanjiri hatiku seperti air pasang. Dia akhirnya mengerti apa yang disebut pertunjukan bagus, Suyi. Namun, meski pikirannya terkejut,
nelayan itu tetap tenang dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Ternyata Anda tidak dapat membunuh saya dan ingin menghancurkan alam rahasia galaksi yang saya buat." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Suyi dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan sinis, "Jika kamu memberitahuku sebelumnya, aku bahkan tidak keberatan memberimu dunia rahasia ini untuk dihancurkan." Implikasinya adalah dia tidak peduli. Suyi tersenyum, dan berkata, "Di alam para dewa, lokasi istana leluhur pengadilan Dewa Lingji selalu menjadi rahasia yang hampir tidak diketahui siapapun. Tetapi seseorang mengatakan kepada saya bahwa pengadilan Dewa Lingji terletak di sini galaksi rahasia." Nelayan itu menyempitkan matanya sedikit, menahan kegelisahan di hatinya, dan berkata, "Jadi, kamu sudah menemukannya?" Suyi berkata, "Benar, ada 840.000 bintang berkumpul di dunia rahasia galaksi, dan secara tidak jelas telah berubah menjadi formasi bintang di sekitar langit. Tidak ada yang misterius tentang formasi ini, tetapi ia mencuri sinar langit, rahasia tak terlihat." Mendengar ini, si nelayan akhirnya berubah warna, tidak bisa tenang lagi, dan berkata dengan tajam, "Siapa yang memberitahumu?" Suyi tidak menjawab, dan berkata pada dirinya sendiri, "Sinar rahasia surgawi yang dicuri ini digunakan olehmu untuk menutupi gerbang gunung pengadilan kecerdasan ilahi, sehingga tidak ada yang tahu di mana pengadilan kecerdasan ilahi berada. Sejujurnya, saya tidak mengetahuinya sebelumnya. Untungnya, seseorang memberitahu saya petunjuk ini beberapa tahun yang lalu." Saat dia berbicara, dia melambaikan jubah lengannya, dan tirai tipis yang memantulkan dunia rahasia galaksi tiba-tiba berubah. Dalam sekejap mata, pemandangan Gunung Suci kuno muncul. Gunung suci itu berdiri di langit berbintang, dikelilingi oleh galaksi yang luas seperti air terjun, yang sangat sakral. Saat ini, di Gunung Suci itu, terjadi pertempuran sengit yang bisa disebut mengejutkan dunia. Satu demi satu, sosok yang sebanding dengan penguasa 9 surga bergerak melintasi langit berbintang, menghancurkan bintang, dan membunuh Gunung Suci seperti orang mati. Kecemerlangan ilahi yang menyilaukan dan menyala-nyala bergulir dalam kemarahan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya terbakar dan mati. Di Gunung Suci kuno, pemandangan kekacauan, keruntuhan, dan kekacauan muncul di mana-mana. Deretan istana runtuh, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik di atas gunung. Meskipun mereka tidak dapat mendengar suaranya, mereka dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya pertempuran ini ketika mereka menyaksikan adegan kehancuran. Pada titik ini, semua orang akhirnya tahu apa yang disebut pertunjukan bagus Suyi, nelayan, dirampok. Pada saat ini, nelayan sedang menatap pertempuran yang dipentaskan di tirai tipis, matanya berkedip-kedip, dan pipinya yang pucat menjadi pucat dan jelek. Sangat marah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2400. Apa yang tercermin dalam tirai cahaya adalah tanah leluhur Lingji Senting. Tapi pertempuran berdarah terjadi di sana. Gerbang gunung runtuh, paviliun jatuh ke tanah, dan gunung-gunung yang megah semuanya mengalami kerusakan serius. Sebagai patriark dari pengadilan dewa spiritual, hati nelayan berkedut dan matanya memerah ketika dia melihat semua ini terjadi. Nyeri. Itu sangat menyakitkan. Hati Wan Jian tidak lebih dari itu. "Oke, Suyi, kamu di sini untuk mengulur waktu menahanku. Niatmu yang sebenarnya adalah menghancurkan gerbang gunungku dan membunuh muridku, kan?" Wajah nelayan itu pucat pasi, dan giginya hampir digerogoti. Semua orang bisa melihat bahwa keberadaan antik tua yang terkenal di Guards Domain ini jengkel. "Bagus." Suyi mengangguk dan berkata, "Jika Anda telah duduk di pengadilan kecerdasan ilahi, saya masih tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan langkah ini, tetapi Anda hanya berakhir secara pribadi dan menyerang seorang junior, maka saya pasti tidak akan ketinggalan kesempatan yang sangat bagus." Mata nelayan itu dingin dan penuh kebencian. "Aku tidak menyangka kamu, seorang pendekar pedang, akan menjadi begitu tercela." Suyi mencibir, "Itu hanya mata ganti mata. Ketika saya berlatih di negeri dongeng beberapa tahun yang lalu, Anda nelayan mencoba berurusan dengan saya, bukankah Anda melakukan hal yang sama?" Saat dia berbicara, dia melambaikan jubah lengannya, dan tirai tipis itu tiba-tiba runtuh. Ekspresi nelayan berkedip untuk sementara waktu. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, "Saya sangat bingung, siapa yang memberitahu Anda petunjuk ke pengadilan spiritualitas ilahi? Ini memang luar biasa. Perlu dicatat bahwa di tahun-tahun yang panjang di masa lalu, untuk menjaga dari balas dendam rahasia musuh, nelayan secara pribadi mengambil tindakan untuk mencuri sinar rahasia surgawi, menutupi sepenuhnya pengadilan spiritualitas ilahi. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika seseorang dapat menemukan alam rahasia galaksi, di mana pengadilan ilham ilahi berada, tidak mungkin menemukan pintu masuk ke pengadilan ilham ilahi. Tapi Suyi menemukannya. Inilah yang paling membuat takut nelayan. "Buddha Lentera tidak memberitahumu." Mata Suyi tidak bisa dimengerti. Nelayan itu terkejut, dia. Tegasnya, "Itu si bungkuk tua," kata Suyi. Nelayan itu berkata dengan dingin, "Mengapa kamu terlibat dengan si bungkuk tua lagi?" Suyi,
Apakah kamu sengaja membuang air kotor dan mencoba menghancurkan hubunganku dengan si bungkuk tua dan Buddha Lentera? Suyi tersenyum dan berkata, jika saya menebak dengan benar, sisa jiwa si bungkuk tua ada di tangan Buddha pembakaran. Jika Anda tidak percaya, mengapa Anda tidak bertanya padanya? Nelayan berkata dengan ekspresi kosong, jangan khawatir, saya akan menyelidiki dan mencari tahu. Kalau begitu, apakah menurutmu pertunjukan bagus hari ini mengasyikkan? Suyi bertanya sambil tersenyum. Sudut bibir nelayan itu berkedut keras, dan dia berkata, aku merasa jijik. Itu hanya menjijikkan. Suyi berkata, Bao Ye, kakak Zhang, kamu bisa melakukannya sekarang. Di kejauhan, Zhang Wushu mengguncang tombak di tangannya, matanya membunuh, dan dia menatap si nelayan. Di sisi ini, Bao Ye melangkah maju dengan mata yang dalam dan aura pembunuh menyelimuti tubuhnya. Tunggu, nelayan itu berteriak, Suyi, apakah kamu tidak peduli dengan hidup dan mati Tuan Loyao? Suyi sedikit mengernyit, dan memberi isyarat kepada leluhur iblis Bao Ye dan Zhang Wushu untuk menunggu sejenak sebelum bertanya, apa maksudmu? Apa maksudmu? Telah terjadi perubahan besar di medan perang tak berujung. Teman-teman lama dari kehidupanmu sebelumnya telah terjebak di dalamnya, dan hidup mereka dalam bahaya kapan saja. Seperti yang dikatakan nelayan itu, dia mengeluarkan slip giok dan melemparkannya ke Suyi di udara. Kamu akan tahu setelah melihatnya. Suyi mengambil slip batu giok itu, melihatnya sejenak, dan diam-diam mengerutkan alisnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika Suyi masih mengembara di Sungai Panjang Era, dia secara pribadi mengambil tindakan untuk menyegel pintu masuk medan perang tak berujung. Pada titik ini, medan perang tak berujung menghilang dari dunia domain dewa, dan tidak ada yang dapat menemukan pintu masuk ke medan perang kuno ini. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa pada saat itu, perubahan mengejutkan terjadi di Endless Battlefield. 5 kemunduran dan malapetaka Taoisme datang, yang secara khusus ditujukan pada orang-orang di alam dewa. Begitu mereka dirampok, mereka akan dihapuskan sedikit saja, dan akan hilang paling buruk. 5 penurunan dan kesengsaraan Dao, ini sangat mirip dengan kesengsaraan era, ketika peradaban era runtuh, dan itu sangat tabu. Namun, itu hanya terjadi di Endless Battlefield dan tidak pernah menyebar ke alam dewa, jadi kebanyakan orang di dunia tidak mengetahui hal ini. Di slip giok yang diberikan oleh nelayan, selain berita terkait 5 kemunduran dan bencana Dao, ada juga adegan yang tercetak di atasnya. Itu adalah gunung kuno emas, megah dan megah, terhubung ke langit dan bumi, dan gunung itu diselimuti oleh aliran deras yang menggelegar seperti bubur. Sumber Guntur Jinsan. Sekilas Suyi mengenali bahwa ini adalah tempat tabu di medan perang tak berujung, yang dikenal sebagai sumber kehancuran. Dan di atas gunung emas sumber petir, di bawah langit, awan darah yang aneh muncul. Cahaya gelap dan aneh yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari awan darah, merusak langit dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Dan ketika lampu perampokan itu jatuh di gunung emas sumber guntur, lubang mengejutkan muncul di gunung, dan area yang luas meleleh seperti gelembung. Apa yang tercatat di Jade Slips adalah malapetaka dari 5 peluruhan, muncul dalam bentuk awan bencana berwarna darah, tetapi kemanapun cahaya bencana itu jatuh, dunia akan membusuk dan runtuh sepenuhnya, benar-benar layu dan menghilang. Nelayan itu berkata dengan dingin, sekarang, jejak 5 peluruhan dan bencana Dao dapat dilihat di mana-mana di medan perang tak berujung, dengan sembrono menghancurkan medan perang tak berujung, dan banyak makhluk yang hidup di medan perang tak berujung telah dirampok dan dibunuh, dan itu sulit untuk menghindari pukulan bencana ini. Dalam keadaan seperti itu, teman-teman lama dari kehidupanmu sebelumnya mungkin tidak dapat menghindari ancaman dari Five Declines Dao Tribulation. Kata-kata itu membuat semua orang yang hadir mengerutkan kening. Mereka dapat melihat bahwa karena nelayan membicarakan masalah ini, itu pasti untuk menegosiasikan persyaratan dengan Suyi. Benar saja, nelayan itu melanjutkan, jika Anda berhenti di sini hari ini, saya tidak keberatan menunjukkan kepada Anda cara untuk memasuki medan perang tanpa akhir. Semua orang memandang Suyi. Terutama Zhang Wushu, seorang teman lama, sangat jelas di hati Suyi betapa pentingnya teman lama Luo Yao dari kehidupan sebelumnya. Suyi berpikir sejenak, dan berkata kepada Zhang Wushu dan Bao Ye, tidak perlu membicarakan omong kosong dengan hal lama ini, ayo lakukan. Zhang Wushu terkejut, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dan segera bergabung dengan Bao Ye untuk menyerang secara langsung. Dentang, tombak panjang menembus udara, memicu aura pembunuh yang mengerikan, membalikkan dunia dan membalikkan yin dan yang. Pada saat yang sama, leluhur iblis Bao Ye menandatangani segel harta karun, yang berevolusi menjadi dunia iblis yang luas, menutupi alam semesta ini. Kedua makhluk teroris itu menyerang dan bertahan, dan bekerja sama secara diam-diam, mereka berdua mencoba yang terbaik untuk menahan musuh bebuyutan, sang nelayan, di belakang. Nelayan itu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Suyi bahkan akan mengabaikan teman-teman lama dari kehidupan sebelumnya, dan langsung memilih untuk mencabik-cabik wajahnya. Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia menembak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Hampir seketika,
Nelayan itu mengorbankan kartu penyelamat hidupnya, tidak berusaha melukai musuh, tetapi berusaha menerobos. Oleh karena itu, ketika pertempuran ini dipentaskan, itu memasuki situasi yang sangat intens. Langit malam kacau dan tercabik-cabik, kemegahan ilahi yang menyilaukan tak berujung mengamuk dan meraung, langit tampak runtuh, dan bumi tampak runtuh. Segala sesuatu di pegunungan dan sungai dimusnahkan dalam semburan kehancuran. Terlalu menakutkan. Ini adalah pertempuran berdarah seperti dominatrix, cukup untuk mengguncang seluruh wilayah dan menantang langit. Zhang Wushu tidak tertandingi dalam keterampilan tombak, kekuatan membunuh dan memotong sangat mencengangkan di masa lalu, dan tombak di tangannya tidak terkalahkan. Leluhur iblis Baoye menampilkan metode pemblokiran kedap air, mengembangkan berbagai kekuatan batas ruang, dan memenjarakan dunia ini, menyebabkan nelayan menerobos berkali-kali tanpa hasil. Satu serangan dan satu pertahanan sepenuhnya mengungkapkan kengerian dari dua sosok tak tertandingi. Namun, nelayan juga tidak boleh diremehkan. Dia memiliki banyak kartu, metodenya selalu berubah, dan kekuatannya sendiri cukup menakutkan, bahkan jika dia diapit oleh dua musuh, dia masih bisa bertahan, menunjukkan kekuatan yang sangat mencengangkan. Su Yi meletakkan tangannya di belakang dan menyaksikan pertempuran dengan tenang. Dibandingkan dengan musuh besar lainnya, alasan mengapa nelayan sangat berbahaya adalah karena orang ini memiliki banyak kartu, memiliki pikiran yang berbahaya, dan seringkali memiliki gerakan mematikan dan metode yang sulit untuk dilawan. Oleh karena itu, ketika Su Yi berurusan dengan nelayan hari ini, dia akan melanjutkan dengan mantap, langkah demi langkah, dan menggunakan segala cara untuk menekan dan mempengaruhi semangat juang nelayan. Saat ini, semangat juang para nelayan tidak banyak. Lagi pula, seorang lelaki tua yang hanya ingin menerobos pengepungan dan bertahan hidup, bagaimana dia bisa memiliki semangat juang? Semua ini tentu saja karena cara yang ditunjukkan Su Yi sebelumnya, yang berulang kali mematahkan semangat juang nelayan, membuatnya sadar akan bahaya situasi, dan dia tidak berani bertarung sama sekali. Bahkan jika dia putus asa, itu hanya untuk melarikan diri, bukan untuk membunuh musuh. Bagi Su Yi, ini sudah cukup. Dia tidak ingin Zhang Wushu dan Bao Ye diseret kembali oleh nelayan itu. Hanya selusin napas. Nelayan telah terluka. Bertarung langsung, dia hanya bisa melawan Zhang Wushu paling banyak, dan itu akan terlalu banyak untuk satu leluhur iblis Bao Ye lagi. Namun, saat ini, dia tampak berlumuran darah, kulitnya terkoyak, dan dia terlihat menyedihkan, namun lukanya sebenarnya tidak serius. Demikian pula, Zhang Wushu dan Bao Ye juga terluka, semuanya terluka oleh kartu truf yang digunakan oleh nelayan saat dia keluar dari pengepungan. Namun, bagi mereka berdua, luka ini juga bukan apa-apa. Mereka semua adalah tunggul kejam yang terbunuh oleh angin kencang dan ombak. Mereka telah bertarung berkali-kali dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah mengalami situasi berdarah dan tragis. Bagaimana mereka bisa terluka seperti ini? Meski begitu, duel tragis dan berbahaya itu tetap menakutkan untuk disaksikan. Aku berkata, jika kamu bertarung sampai mati, bahkan jika kamu bergabung, kamu tidak akan bisa menahanku. Selama pertarungan, nelayan meraung, matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat sangat mengerikan. Ledakan. Di tubuhnya, perintah perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, naik dari langit seperti pelangi ilahi yang menyala. Memang benar aku akan membayar harga yang mahal, tetapi kamu tidak akan pernah bisa berharap untuk tidak terluka. Pada saat ini, nelayan itu tampak benar-benar gila. Ketika dia meraung, sebuah kail perak besar muncul dari pesanan perak yang tak terhitung jumlahnya. Seperti bulan memudar keperakan, tergantung di langit. Kekuatan aneh dan tabu juga merasuki dunia. Kait langit. Su Yi menyipitkan matanya. Dikatakan bahwa harta rahasia kekacauan ini dapat mencuri secercah rahasia dan membuka jalan keluar dalam situasi putus asa. Itu yang paling aneh dan menakjubkan. Pada saat ini, Su Yi mengorbankan pedang jarak dekat. Dan pada Mubai di kejauhan, saber kebencian surgawi melonjak ke langit. Pedang itu meneriakkan aura seperti air pasang. Suara pisau itu seperti guntur. Satu pisau dan satu pedang melepaskan paksaan yang menakutkan dan tak terbatas pada saat ini, menekan ke arah kait pencuri langit seperti bulan yang memudar. Segera, pemandangan yang luar biasa terjadi. Kail pencuri langit yang dikendalikan oleh nelayan itu bergetar dan meronta-ronta dengan keras pada saat ini, seolah berusaha melepaskan kendali dari nelayan itu. Perubahan mendadak ini segera mengejutkan nelayan. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.